Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan berbagi ilmu mengenai penilaian sikap kurikulum 2013. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu penilaian sikap. Penilaian sikap adalah penilaian terhadap kecenderungan perilaku peserta didik sebagai hasil pendidikan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Penilaian sikap memiliki karakteristik yang berbeda dengan penilaian pengetahuan dan keterampilan, sehingga teknik penilaian yang digunakan juga berbeda. Dalam hal ini, penilaian sikap ditujukan untuk mengetahui capaian dan membina perilaku serta budi pekerti peserta didik. Lalu, pada mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti dan mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN, KD pada KI 1 dan KD pada KI 2 disusun secara koheren dan linear dengan KD pada KI 3 dan KD pada KI 4. Lalu, dengan demikian, aspek sikap untuk mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti dan PPKN dibelajarkan secara langsung atau direct teaching maupun tidak langsung indirect teaching yang memiliki dampak instruksional effect dan memiliki dampak pengiring atau nurturing effect. Oke, selanjutnya sedangkan untuk mata pelajaran lain tidak terdapat KD pada KI 1 dan KI 2. Dengan demikian, aspek sikap untuk mata pelajaran selain pendidikan agama dan budi pekerti dan PPKN tidak dibelajarkan secara langsung dan memiliki dampak pengiring dari pembelajaran KD pada KI 1 dan KD pada KI 4. Lalu, meski demikian, penilaian sikap spiritual dan sikap sosial harus dilakukan secara berkelanjutan oleh semua guru, termasuk guru bimbingan dan konseling atau BK dan wali kelas, melalui observasi dan informasi lain yang valid dan relevan. Dari berbagai sumber, penilaian sikap merupakan bagian dari pembinaan dan penanaman atau pembentukan sikap spiritual dan sikap sosial peserta didik yang menjadi tugas dari setiap pendidik. Lalu, penanaman sikap diintegrasi pada setiap pembelajaran KD dari KI 3 dan KI 4. Selain itu dapat dilakukan penilaian diri self-assessment atau penilaian antar teman per assessment dalam rangka pembinaan dan pembentukan karakter peserta didik yang hasilnya dapat dijadikan sebagai salah satu data untuk konfirmasi hasil penilaian sikap oleh pendidik. Lalu, hasil penilaian sikap selama periode 1 semester dilaporkan dalam bentuk predikat yang sangat baik, cukup atau kurang, serta deskripsi yang menggambarkan perilaku peserta didik. Teknik penilaian sikap dilakukan oleh semua guru mata pelajaran, guru BK dan wali kelas, serta warga sekolah. Teknik penilaian sikap dijelaskan pada skema berikut. Lalu sebelum itu saya akan menjelaskan jenis penilaian sikap ada dua, yaitu yang pertama penilaian sikap sosial dan penilaian sikap spiritual. Lalu, adapun waktu dalam melakukan penilaian sikap yaitu yang pertama, biasanya pada saat proses belajar mengajar sedang berlangsung, lalu juga biasanya dilakukan di akhir semester. Cara melakukan penilaian sikap yang benar yaitu yang pertama kita harus melakukan observasi, yang kedua penilaian diri, ketiga penilaian antar peserta didik dan jurnal. Lalu di sini saya akan menjelaskan contoh sikap spiritual KI 1 kurikulum 2013. Yang pertama, berdoa sebelum dan setelah lakukan pekerjaan. 2. Jalankan beribadah sesuai agamanya. 3. Memberikan salam di saat awal serta akhir pekerjaan. 4. Mengucapkan syukur atas nikmat serta anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 5. Mensyukuri potensi manusia dalam menahan diri. 6.
mengucapkan syukur saat sukses kerjakan sesuatu hal. Ketujuh, menyerah diri atau tawakal pada Tuhan sesudah berupaya. Kedelapan, pelihara jalinan baik sama-sama umat ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sembilan, mengucapkan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia. Lalu yang terakhir ke-10, menghargai seseorang yang jalankan beribadah sesuai dengan agamanya. Lalu, contoh sikap sosial KI 2 di kurikulum 2013 yang pertama yaitu sosialnya harus jujur. Contohnya, tidak menciplak dalam kerjakan ujian atau ulangan, tidak jadi jiplakan atau mengutarakan rasa apa yang ada, berkuasa, membuat laporan berdasarkan data, mengaku keliru atau kekurangannya. Lalu yang kedua, kita harus bersikap disiplin. Contohnya, tiba tepat waktu, taat pada peraturan sekolah, kumpulkan pekerjaan sesuai dengan pas waktu, tidak mempermasalahkan seseorang tanpa ada bukti, kembalikan barang yang dipinjam, mengaku serta mohon maaf atas kekeliruan yang dilaksanakan. Lalu menepati janji, tidak mempermasalahkan seseorang, lalu melakukan apa yang sempat disebutkan. Lalu yang ketiga yaitu sikap santun. Contohnya, menghargai orang yang lebih tua, tidak berbicara kotor kasar serta congkak, terus berlakukan 3S, salam, senyum, sapa, tidak menyela perbincangan seseorang. Berterima kasih sesudah terima pertolongan dari seseorang, tidak meludah di sembarangan tempat, minta izin saat akan masuk ruang seseorang atau memakai barang punya seseorang, lalu memperlakukan seseorang dengan santun. Selanjutnya yaitu contoh sikap sosial KI 1, KI 2, kurikulum 2013, yaitu yakin diri. Yang keempat, contohnya memiliki pendapat atau melakukan pekerjaan tanpa ada sanksi, lalu dapat membuat ketetapan dengan pas, tidak gampang putus harapan, tidak canggung dalam melakukan tindakan, berani presentasi di muka kelas, berani memiliki pendapat, menanyakan atau menjawab pertanyaan. Yang terakhir yaitu sikap sosialnya kita harus peduli. Contohnya yaitu menolong orang yang membutuhkan, tidak beraktivitas yang mengganggu seseorang, lalu beraktivitas sosial untuk menolong seseorang, pelihara lingkungan sekolah, buang sampah pada tempatnya, mematikan kran air, lalu mematikan lampu yang tidak dipakai, dan lalu inilah lembar pengisian jurnal guru mata pelajaran. Ini adalah bentuk formatnya. Di sini saya mengambil contoh dari SMA Negeri 1 Tapalngo. Kita di sini harus buat nama satuan pendidikannya, tahun pelajaran, kelas atau semester, mata pelajarannya. Lalu kita buat tabel. Di sini ada nomor, ada alokasi waktunya, ada nama siswa, kejadian atau perilaku yang dibuat oleh siswa tersebut, butir sikapnya itu atau positif atau negatif. Lalu ini adalah tindak lanjut yang akan dilakukan oleh guru yang mengajar. Contohnya di sini pada tanggal 5 bulan Agustus 2020, Adi. Nama siswanya yaitu dia membuat suatu kesalahan, yaitu meninggalkan laboratorium tanpa membersihkan meja dan alat bahan yang sudah dipakai. Maka butir sikap yang bisa dinilai oleh guru mata pelajarannya yaitu sikap tanggung jawab, yaitu Adi tidak melakukan sikap itu. Maka tindak lanjut oleh guru tersebut, Adi ini dipanggil untuk membersihkan meja dan alat bahan yang sudah dia pakai dan dilakukan pembinaan. Selanjutnya di sini juga ada contoh pada tanggal 12 Agustus 2020. Nama siswanya yaitu Meiti.
Meti ini melaporkan kepada pendidik bahwa dia memecahkan gelas kimia tanpa sengaja ketika sedang melakukan praktikum. Lalu guru dapat menyimpulkan bahwa butir sikap dari Meti ini adalah kejujuran. Lalu dia menunjukkan bahwasannya sikap itu adalah sikap positif karena dia jujur. Lalu guru harus memberikan tindak lanjut juga. Bukan hanya sikap yang negatif saja yang ditindaklanjuti, tetapi sikap positif pun juga harus ditindaklanjut. Maka guru harus memberikan apresiasi atau pujian atas kejujuran dari siswa tersebut. Diingatkan agar lain kali akan lebih berhati-hati lagi. Lalu di sini ada beberapa contohnya lagi, teman-teman bisa dilihat ya. Lalu di sini ada lembar penilaian sikap. Ini adalah lembar penilaian sikap antar teman. Ini seperti ini formatnya ya. Di sini nih ada nama, ada tahun pelajaran, kelas atau semester. Di sini kita buat petunjuk. Berilah tanda centang pada kolom ya atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Lalu kita buat format tabelnya seperti ini, ada nomor, ada pertanyaan, ya dan tidak. Seperti inilah observasinya. Contohnya, berdoa sebelum melakukan aktivitas. Misalnya, jika siswa itu melakukan, maka dicentang ya. Kalau misalnya tidak. Lalu beribadah tepat waktu. Kalau misalnya siswanya melakukan beribadah tepat waktu, maka dicentang iya. Kalau misalnya tidak, ya tidak. Ini adalah beberapa contoh lembar penilaian sikap. Ada 10. Jika misalnya teman-teman masih ada beberapa sikapnya lagi yang ingin ditambahkan, ya disilahkan ingin menambahkan. Lalu di sini adalah format lembar observasi sikap sosial. Sikap sosial yang seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu formatnya sama dengan format yang sebelumnya. Lalu di sini ada nama satuan pendidikan, tahun pelajaran, kelas, terus ada format tabelnya sama, waktu, nama, kejadian berlaku, butir sikap, positif negatif, tindak lanjut. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa contoh, yaitu pada tanggal 18 bulan Juli 2019, Betty menolong seseorang lanjut usia menyeberang jalan di depan sekolah. Maka sikap sosial, ini sosial dia terhadap masyarakat ya, berarti sikap dia adalah santun, maka sifat dia adalah positif. Tindak lanjut yang dilakukan oleh guru yaitu diapresiasi dan ditingkatkan. Lalu pada tanggal 17 Agustus 2019, Budiman menjadi pemimpin upacara HUT RI di sekolah. Lalu butir sikap sosialnya yaitu dia percaya diri, maka sikap yang ditunjukkannya adalah sikap positif. Lalu guru juga harus mengapresiasi dan dilanjutkan. Selanjutnya di sini juga ada contoh negatifnya, yaitu Rudi. Dia terlambat mengikuti upacara. Lalu karena dia terlambat, butir sikap yang termasuk yaitu disiplin, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu sikap dia ini adalah sikap yang negatif. Lalu tindak lanjut yang dilakukan guru yaitu diingatkan agar lain kali tidak terlambat. Lalu di sini ada beberapa contoh, teman-teman bisa melihat contohnya. Lalu ini lembar observasi sikap spiritual. Ini adalah lembar observasi yang terakhir, yaitu sikap spiritual. Di sini juga formatnya sama, ada nama satuan pendidikan, SMA Negeri 1 Tapango, tahun pelajarannya juga ada, kelas semester, waktu, nama, kejadian atau perilaku, butir sikap positif atau negatif, tindak lanjutnya. Di sini contohnya seperti Adi, tidak mengikuti ibadah yang dilaksanakan di sekolah. Butir sikapnya adalah ketakwaan. Karena kita fokus kepada sikap spiritual, berarti sikap keagamaannya. Karena Adi tidak mengikuti ibadah di sekolah, maka butir sikap ketakwaannya bersifat negatif. Lalu tindak lanjut yang dilakukan oleh guru yaitu diingatkan agar lain kali ikut kegiatan di sekolah. Lalu si Bagus, contohnya mengganggu teman yang sedang berdoa sebelum makan siang di kantin, yaitu butir sikapnya toleransi beragama.
karena dia mengganggu temannya yang berdoa spiritualnya ini, yaitu toleransi beragama, maka karena dia mengganggu, sifatnya ini adalah sifat yang negatif. Lalu sebagai guru kita harus menindaklanjutkan, yaitu diingatkan agar tidak melakukannya lagi. Lalu di sini juga ada contoh positifnya, yaitu Budiman pada tanggal 25 Agustus 2019, yaitu Budiman menjadi imam sholat zuhur di musola sekolah. Ini sikap spiritualnya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Budiman ini menunjukkan sikap yang positif. Lalu guru juga harus menindaklanjutinya, bukan hanya yang negatif, tetapi yang positif juga harus ditindaklanjuti, yaitu dengan cara diapresiasi dan dilanjutkan. Inilah beberapa contoh formatnya. Jika misalnya teman-teman ingin menambahkan lagi, misalnya ada sikap spiritual yang ingin teman tambahkan, ya silahkan. Di sini ini hanya beberapa contoh yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.